Oke, dimulai ya Pak Wawan. Ya, siap. Ya, oke. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, partisipan, dan tim Valburi Asia Future Semarang ya. Selamat malam, selamat datang, selamat bergabung di seminar malam ini ya. Pertama-tama, salam sejahtera ya, salam sehat buat kita semua ya. Saya doakan di sini semua partisipan di sini, semua teman-teman di sini dalam keadaan yang sehat selalu ya, dalam berkat Tuhan. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Ronald ya sudah hadir bersama kita, Pak Ronald Chandra, Vice President dari PT Valburi Asia Future Semarang. Terima kasih Pak buat kesempatannya ini kita bisa adain seminar ya untuk mengedukasi para teman-teman di luar sana yang mau kenal lebih jauh mengenai trading ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hari ini teman-teman yang partisipan-partisipan di sini adalah orang-orang yang beruntung ya. Beruntungnya apa ini? Yang pertama adalah sudah pasti teman-teman bisa gabung di seminar ini dalam keadaan yang sehat ya. Banyak orang-orang di luar sana sekarang posisinya lagi nggak menentu ya, nggak melulu hanya kerjaan aja, nggak melulu hanya finansial aja, tapi ada dari sebagian teman-teman yang sedang mengalami sakit ya. Kita doakan sembuh, kita di sini dalam berkat Tuhan kita sehat. Dan yang kedua adalah kita beruntungnya di sini adalah Pak Wawan habis ini ya akan memandu kita nih untuk mengenal bagaimana mencari peluang di market trading nih ya, sesuatu kesempatan yang sangat-sangat berharga sekali yang disayangkan sekali kalau dilewatkan ya, karena peluang-peluang ini terjadi setiap hari 1 kali 24 jam ya, tiap hari ini. Oke, untuk introduction-nya seminar ini akan diisi oleh Pak Wawan ini. Pak Wawan ini adalah teman-teman harus kenalan dulu ya ini ya sebelum Pak Wawan membagi ilmunya ya. Pak Wawan ini adalah mentor di Valburi Asia Future ya, official trainer dari Valburi Asia Future Semarang, dan kebetulan adalah beliau ini adalah mentor saya juga ya. Jadi Pak Wawan ini sudah mengenal trading dari tahun 2010. Ya, mengenal trading dari tahun 2010, namun aktif mengajar di tahun 2014 sampai sekarang. Jadi sudah pasti teman-teman yang di sini mendengarkan Pak Wawan nanti sudah nggak mungkin asal-asalan lagi ya. Kita benar-benar komit ya, Pak Wawan akan membagikan semua kemampuannya nih secara gratis malam ini. Ya, teman-teman cukup mendengarkan, dan nanti jika ada yang ditanyakan bisa masuk di sesi tanya jawab. Oke, Pak Wawan, mungkin bisa dimulai, Pak. Baik, terima kasih Pak Jonathan ya untuk introduction-nya. Selamat malam ya sahabat investor ya, sahabat saya semua ya, dalam kesempatan yang sangat baik ini ya. Saya ingin membagikan ya sebagian dari ilmu yang selama ini saya tekuni ya. Saya tahu bahwa banyak rekan-rekan yang mungkin sudah menggeluti dunia trading ya. Mungkin sebagian sudah menjadi seorang trader profesional. Tapi dalam kesempatan ini mungkin kita akan lebih banyak mengupasnya dari aspek-aspek yang lebih sederhana ya. Kenapa? Karena memang event kali ini ya, ini sebagai sebuah introduction untuk bagaimana kita bisa mempelajari atau memahami konsep trading yang benar gitu ya. Jadi memang ini lebih saya khususkan, saya tujukan untuk rekan-rekan yang masih pemula ya. Tentu saja banyak sekali aspek yang nantinya bisa kita bahas ya. Tapi tentu saja dalam waktu yang terbatas ya, kurang lebih 2 jam ke depan ya, tentu saja tidak memungkinkan buat kita untuk bisa membahas itu secara komprehensif ya. Namun saya berharap dengan introduction yang nanti saya berikan, itu bisa memberikan kalian sebuah wawasan ya, sebuah wacana untuk bisa melihat bahwa sebetulnya
trading ini adalah sebuah potensi bisnis yang sangat luar biasa, ya, dalam artian bisa kita manfaatkan dalam situasi apapun, ya, apalagi saat ini terkait dengan pandemi COVID, di mana kita banyak sekali menghadapi keterbatasan dalam beraktivitas, ya, dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, sehingga banyak mungkin rekan-rekan yang kegiatan bisnisnya itu terganggu, ya. Saya akan mulai untuk share materinya, semoga bisa disimak bersama dan nanti di sesi terakhir kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Kelihatan ya? Baik, jadi materi ini saya beri judul prinsip-prinsip dasar trading, ya, bahwa trading itu secara pendekatan, ya, itu merupakan sebuah aktivitas di mana kita melakukan transaksi jual beli, ya, dalam berbagai komoditas, ya, antara lain adalah valuta asing atau biasa dikenal dengan foreign exchange atau forex. Terus kemudian juga ada komoditi lain seperti emas, perak, crude oil, ya. Dan sebagai sebuah aktivitas bisnis, ini tentu saja konsep dasarnya adalah transaksi jual beli, ya. Ada kesempatan buat kita untuk melakukan transaksi secara dua arah. Ini agak berbeda mungkin dengan konsep dagang secara biasa, ya. Pada umumnya dagang kan kita menjual sesuatu untuk menghasilkan keuntungan, ya. Sementara trading ini sebetulnya transaksi dua arah, di mana kita bisa melakukan aksi beli untuk mendatangkan keuntungan ataupun aksi jual untuk mendatangkan keuntungan. Jadi kenapa bisa demikian? Karena transaksi trading ini adalah transaksi secara digital yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dua arah karena yang kita transaksikan itu bukan fisiknya, ya, meraihkan value atau nilainya, ya, di mana di dalam transaksi trading ini kita bisa mengambil posisi beli dulu di depan, ya, kita beli di harga murah untuk nanti kita jual di harga tinggi, di mana dari situ kita mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual terhadap harga belinya, atau sebaliknya kita jual dulu, ya, jual di harga tinggi, nanti kita mendapatkan keuntungan pada saat kita beli lagi di harga murah. Ini dimungkinkan karena yang kita transaksikan adalah value atau nilai. Jadi kita bukan bertransaksi untuk mendapatkan barang dengan tujuan untuk dikonsumsi. Tidak, ya, tidak demikian. Melainkan kita melakukan aksi jual beli trading ini tujuannya adalah pure murni untuk mendapatkan profit dari selisih antara harga jual terhadap harga belinya. Nah, dalam aktivitas trading ini sebetulnya kita bisa melihat ini dari sisi trader atau sisi pelaku, ya. Pelaku dalam dunia trading itu ada dua, ya, jenis. Yang pertama adalah pembeli dan yang kedua adalah penjual. Jadi trader di sini bisa mengambil posisi sebagai pembeli atau sebagai penjual. Tujuannya adalah ya tadi memanfaatkan fluktuasi harga, pergerakan harga, di mana dalam pola pergerakan harga itu dimungkinkan buat kita untuk mengambil keuntungan, ya, dari selisih antara harga jual dan harga beli. Sebetulnya idenya simple, ya, sederhana, kayak kita dagang biasa, ya, kita kulaan barang, terus kemudian nanti kita jual, ya, dari kita kulaan harga misalnya Rp1.000, kemudian nanti kita jual di Rp2.000. Dari situ kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya, ya. Secara konsep ini kelihatannya mudah, ya. Akan tetapi yang perlu dilihat dari aspek lain dari trading ini punya sisi yang disebut resiko, ya, seperti juga bisnis yang lain atau investasi yang lain, bahwa trading seperti juga aktivitas bisnis itu mengandung risiko. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa trading ini bukan sejenis aktivitas dagang biasa, ya.
melainkan aktivitas yang membutuhkan pendekatan secara metodologis, ya dalam hal ini analisis, ya pendekatan yang secara logika bisa kita pertimbangkan sebagai cara-cara untuk entry pasar, untuk masuk pasar, kapan saat momen yang tepat untuk beli dan kapan momen yang tepat untuk jual. Itu pendekatan secara logisnya gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga mengandung satu pertimbangan lain yang disebut aspek psikologis. Kenapa ini menjadi satu concern? Kenapa? Karena buat mereka yang menggeluti dunia trading ya di awal-awal proses belajar trading itu seringkali dipengaruhi oleh aspek lain selain pertimbangan logika, yaitu pertimbangan emosi atau psikologis. Psikologi trading itu seringkali mengambil peranan yang cukup signifikan. Maka dari itu saya bilang bahwa trading, keberhasilan dalam dunia trading itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek logika berdasar metode atau pendekatan yang logis tadi. Yang kedua adalah aspek psikologisnya, ya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi trading itu harus dalam situasi psikologis yang baik. Artinya dia tidak sedang dalam kondisi emosional yang buruk sehingga itu akan mempengaruhi dalam cara atau pendekatan dia melakukan transaksi. Ya, jadi mohon maaf untuk ini supaya di-mute dulu ya. Ya, di-mute dulu. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Karena karakteristik pasar yang kita masuki itu situasinya sebetulnya agak berbeda dengan kondisi pasar pada umumnya ya. Jadi pasarnya kita itu namanya bursa. Ya, bursa itu punya karakteristik ya dan itu sifatnya sangat spesifik di mana orang-orang di bursa itu dipenuhi oleh gagasan, ide-ide untuk bagaimana caranya mereka mendapatkan keuntungan. Ya, semuanya punya orientasi yang sama, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Dan itu artinya orang bisa saja menggunakan metode apapun, ya bisa menghalalkan segala cara, yang penting dia untung. Gitu. Itu sebabnya sebetulnya penyakit utama dalam dunia trading itu ada dua. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai kebodohan. Orang yang gagal dalam dunia trading itu biasanya karena dia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang karakteristik pasar, tentang bisnis yang dia jalani. Ya, kalau ini dianggap sebagai sebuah bisnis, itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang tadi ya secara analitis itu bisa dilogika, dipertimbangkan secara rasional. Ya, buat mereka yang masuk dunia trading dan tanpa pemahaman yang memadai atau memiliki pengetahuan yang cukup, itu jatuh-jatuhnya akan menjadi sebuah spekulasi, ya akan menjadi gambling, atau bisa dibilang sebenarnya ini akan menjadi sebuah perjudian, ya karena orang bisa saja masuk pasar tanpa pertimbangan, ya saya beli atau saya jual suka-suka saya, semau-maunya saya. Dan saya tidak punya acuan atau pertimbangan yang menjadikan ini menjadi sebuah pertimbangan atau pendekatan yang logis. Sehingga yang terjadi adalah mereka yang memiliki pemahaman yang minimum tentang situasi pasar, itu jatuhnya akan menjadi sebuah gambling atau perjudian itu tadi. Ya, jadi penting buat rekan-rekan pemula ya yang baru belajar trading gitu ya. Untuk melihat ini dengan cermat, dengan waspada, dengan teliti. Ini bisnis yang luar biasa, bisnis yang menjanjikan, ya bisnis yang di mana di situ peluang pasarnya ya saya kasih ilustrasi sedikit harian ya kalau kita transaksi misalnya emas gitu ya transaksi harian di emas itu menawarkan potensi 10 sampai 30 poin dalam sehari di mana satu poin itu kurang lebih sekitar $100 ya kita transaksinya dalam US dollar ya karena ini perdagangan internasional. Jadi potensi pasar yang ditawarkan dalam bisnis ini kisarannya antara 1.000 sampai 3.000 dolar dalam situasi pasar normal. Ya, dalam situasi pasar yang normal. Jadi artinya ada 3.000 US dollar untuk setiap satu lot transaksi. Jadi kalau kita bertransaksi satu lot saja kita bisa untung sampai 3.000 US.
dalam satu hari. Jadi artinya ini pasar atau potensi yang sangat luar biasa. Tapi harus diwaspadai bahwa di balik potensi itu ada risiko. Ya, risikonya adalah kalau Anda tidak memahami konsepnya, Anda tidak memahami strateginya, Anda tidak punya trading plan, Anda tidak paham tentang mekanisme transaksi, Anda tidak paham tentang metode bertransaksi yang benar. Jadi itulah sebabnya kenapa Valburi merasa perlu untuk memberikan edukasi semacam ini. Valburi merasa perlu untuk membagikan ilmu-ilmu semacam ini agar apa? Ya tentu saja adalah membantu sobat-sobat investor semua ya, rekan-rekan yang ingin memulai ini sebagai sebuah alternatif ya dalam dunia bisnis, di mana dalam situasi bisnis yang sedang kacau balau, kita bisa memanfaatkan teknologi, kita hanya dengan menggunakan handphone, kita bisa memperoleh keuntungan. Tapi ya tadi perlu diingat bahwa wajib buat Anda untuk memiliki seorang mentor. Wajib buat Anda untuk memiliki seorang konsultan. Ya, dibutuhkan orang yang bisa membagikan aspek yang terkait dengan trading ini secara general. Ya, Anda tidak bisa menganggap ini sebagai sebuah permainan belaka. Ini bukan gambling, ini bukan judi, ini bukan kegiatan spekulatif. Saya beli dan kemudian nanti saya jual. Tidak sesederhana itu. Itu sebabnya kenapa sangat disarankan apabila Anda ingin memulai ini sebagai sebuah bisnis, Anda punya mentor, Anda punya orang yang bisa Anda jadikan sebagai rekanan, sebagai teman, sebagai sahabat. Bagaimana menjalankan bisnis ini, trading ini dengan cara-cara yang benar. Ya, itulah gunanya kenapa event-event seperti ini akan menjadi bermanfaat ya buat Anda yang ingin memulai, ingin tahu lebih banyak, ingin belajar lebih banyak, ini momen yang tepat buat Anda. Karena ya itu tadi bahwa karakteristik pasar itu bisa dibilang sangat kejam gitu ya. Semua pelaku pasar entah dia itu bertindak sebagai pembeli, buyer atau seller ya, itu kita bisa andaikan ini seperti sebuah peperangan ya. Pembeli ingin mendorong harganya naik supaya dia bisa menjual di harga yang tinggi. Sebaliknya penjual ingin mendorong harganya turun supaya dia bisa membeli di harga yang lebih rendah. Itu sebabnya di situ ada pertempuran dua kubu, kubu pembeli dan kubu penjual. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dominan. Nah, disinilah perlu adanya guidance, adanya petunjuk. Bagaimana kita membaca karakteristik pasar itu tadi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa karakteristik dasar pasar itu adalah serakah. Ya, itu penyakit nomor 2. Penyakit nomor 1 adalah bodoh. Penyakit nomor 2 adalah serakah. Ya, serakah itu karena apa? Karena mereka yang tahu bahwa ini adalah potensi yang luar biasa, mereka akan berpikir, apakah untung $100 cukup? Tidak. Jadi dia akan ngejar keuntungan yang lebih tinggi. $200 cukup? Tidak. $500 cukup? Tidak. $1.000 cukup? Tidak. $3.000 cukup? Tidak. Itulah sifat dasar manusia. Ya, selalu tidak puas. Ya, ada keinginan-keinginan untuk bisa untuk bisa mendapatkan keuntungannya lebih banyak gitu. Ya, tapi ya tadi saya ingatkan sekali lagi bahwa trading ini bukan semata-mata tentang bagaimana kita mengetahui mekanisme pasar, tapi bagaimana caranya Anda menjadi pemenang. Bagaimana caranya Anda bisa memahami konsepnya, mempertahankan nilai, dan tahu cara mengantisipasi risiko. Karena di balik potensi, di balik value, nilai yang Anda bisa peroleh sebagai keuntungan itu tadi ada risiko. Dan seorang pemenang tahu persis bagaimana ya kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar pasar. Karena dia punya metode, dia punya strategi. Nah, itulah yang nanti coba akan saya jabarkan lebih detail. Nah, prinsip-prinsip dasar untuk menjadi pemenang ya dalam trading. Ya, pertama adalah tahu yang namanya money management. Money management itu apa? Ini bukan soal semata-mata punya modal. Ya, mungkin sebagian dari kita punya modal yang cukup besar sehingga saya bisa invest 10.000, 20.000 US atau bahkan 50.000 US ya.
Tapi kalau modal saya terbatas bagaimana? Kalau modal saya cuma 5.000 atau bahkan cuma 3.000 atau bahkan cuma 2.000, bisa nggak saya menjadi pemenang? Jawabannya adalah bisa saja, sepanjang Anda tahu bagaimana Anda menempatkan modalnya dengan benar. Dan di situ dibutuhkan money management, pengelolaan dari volume transaksi. Ya, kalau uang Anda besar, Anda bisa masuk dalam setiap kali transaksi bukan cuma 1 lot, tapi mungkin bisa 2 lot, bahkan 5 lot atau 10 lot sekaligus. Itu dimungkinkan selama Anda memiliki modal yang cukup besar. Tapi kalau modal Anda terbatas, otomatis ya Anda harus berpikir dari sudut pandang yang lebih mengedepankan aspek risikonya, bukan aspek bagaimana saya mengejar keuntungannya. Jadi money management diperlukan untuk secara bijak kita menentukan apakah saya harus bermain 1 lot atau saya bahkan cuma bermain 0,1 lot atau 1/10 dari transaksi normal. Dan itu dimungkinkan. Ya, di Valburi kita punya beberapa jenis account ya, dan itu akan disesuaikan dengan kapasitas Anda, ya, seberapa besar modal yang Anda miliki. Sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk mempertaruhkan modalnya semua. Ya, Anda sesuaikan dengan modal yang Anda miliki. Kalau Anda pemain besar, ya, dengan pendekatan yang komprehensif, dengan strategi yang tepat, Anda bisa menggandakan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Karena trading ini agak berbeda dengan konsepnya dari investing. Trading ini jangka pendek, investing itu jangka panjang. Jadi kalau Anda taruh uang Anda di bank, Anda punya potensi untuk mendapat return pengembalian 5% setahun. Sementara kalau Anda taruh uang Anda di trading, Anda punya potensi untuk dapat 10 bahkan 20% sebulan. Ya, itu menariknya, itu luar biasanya dari bisnis ini. Tapi kembali lagi bahwa di balik potensi itu ada risiko, dan kalau Anda salah dalam menempatkan modal, artinya Anda bisa mempertaruhkan semua modal yang Anda miliki. Anda bisa kehilangan semua modal yang Anda miliki. Jadi penting buat Anda untuk menjadi pintar, ya, seperti bisnis yang lain. Ya, kalau saya mau ternak ayam, ya saya harus tahu apa makanan ayamnya, bagaimana ayam itu harus dipelihara supaya dia bisa bertelur, supaya dia bisa diambil dagingnya. Ya, kalau saya kasih dia makan rumput, ya ayamnya pasti mati. Demikian juga dengan trading. Trading ini adalah bisnis. Jadi harus di-treatment as a business. Artinya semua kesempatan peluang yang ada di sana harus di-maintain dengan sebaik mungkin. Salah satunya yang terpenting adalah money management. Nah, selain itu, ada yang disebut tadi risk management atau memiliki batasan risiko. Ya, bahwa di balik potensi yang luar biasa juga ada risiko yang sangat besar. Jadi bisa dibilang ini adalah high return, high risk. Ya, high return, high risk. Pengembalian yang besar, ya return on investment-nya yang sangat besar, tapi juga ada risiko yang sangat besar kalau itu dikelola dengan cara yang keliru. Kalau Anda tidak memiliki batasan risiko. Ya. Jadi satu-satunya cara Anda bisa terhindar dari risikonya adalah Anda harus pintar. Pintar itu pintar memilih teman, pintar memilih broker, pintar memilih konsultan, ya, dan Anda akan mendapatkan semuanya di Valburi. Ya, ini bagian dari bagaimana Anda menjadi pintar. Selanjutnya, ya, apa resep untuk menjadi pemenang adalah hanya trading pada momen yang tepat. Ya, momen itu ada setiap hari. Kenapa? Karena harga pasar berfluktuasi, komoditas banyak sekali. Ya, ada yen, ada pound sterling, ada euro, ada indeks saham, ada Nikkei, ada Hang Seng, ada Dow Jones, ya, ada emas, ada perak dan sebagainya, ya, dan eh, itu memungkinkan Anda untuk mendiversifikasi portofolionya. Anda punya kesempatan untuk memilih mana kira-kira portofolio yang tepat, mana komoditi yang cocok, dan itu harus disesuaikan dengan karakteristik Anda. Apakah Anda seorang high risk taker, ya, atau Anda moderat, punya konsep pertimbangan yang mendalam sebelum Anda
berinvestasi, atau Anda seorang yang konservatif, Anda yang seorang yang sangat berhati-hati. Dan itu harus disesuaikan dengan karakteristiknya Anda. Dan itu juga berkaitan dengan karakteristik yang tadi saya sebut di awal, yaitu karakteristik pasar. Pasar setiap saat memberikan peluang, tapi hanya momen-momen tertentu yang saya sebut sebagai momen yang tepat, itu yang akan memberikan Anda keuntungan. Berikutnya adalah, tadi juga sudah saya sebut, memperlakukan transaksi ini sebagai bisnis, ya, ada aspek selain rasio atau logika yang harus dikendalikan atau dikontrol, yaitu emosi, yang disebut sebagai psikologi trading. Anda harus memiliki trading plan, fokus dalam mempertahankan equity, maksudnya begini, artinya ini bukan semata-mata tentang profit atau loss, tentang untung atau rugi. Ya, pasar memang cuma dua arah, kalau nggak naik ya turun, kalau nggak beli ya jual, kalau nggak profit ya pasti loss. Ya, tapi yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana Anda menjaga modalnya. Anda fokus pada bagaimana Anda mempertahankan equity-nya. Karena itulah yang akan menjaga kelangsungan bisnis Anda, ya. Trading as a business ini akan berlangsung bukan cuma sehari dua hari, bukan cuma seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, ya, tapi bisa berkelanjutan ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Seperti Anda mentreatment bisnis Anda sendiri. Kalau Anda punya toko, Anda punya pabrik, Anda punya kantor dan sebagainya. Ya, itu bagaimana kita bisa menang kalau kita tetap mempertahankan modalnya. Dan yang terpenting ya adalah Anda harus memiliki sebuah sistem metode trading yang sudah teruji. Ya, ini kabar bagusnya adalah sebelum Anda nanti masuk ke real account yang sebenarnya menggunakan modal yang uang yang sebenarnya, Anda diberi kesempatan untuk belajar dulu, ya, menggunakan sebuah demo account, ya. Nanti Anda bisa menghubungi rekan-rekan konsultan dari Valbury, ya, untuk bisa mendapatkan petunjuk tentang bagaimana membuat demo account yang akan membantu Anda untuk melatih kepekaan, ya, kejelian dan kecerdasannya kita untuk menjadi seorang trader yang profesional, trader yang handal, trader yang amanah, dan artinya trader yang menghasilkan profit. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana caranya menjadi pemenang, ini sebaliknya. Apa yang sebetulnya yang menjadi penyakit utama dalam bisnis ini? Apa yang menyebabkan kerugian? Kenapa investor, ya, kita sebagai seorang investor itu bisa mengalami kerugian? Yang pertama adalah prinsip dasar. Prinsip dasar adalah jangan pernah melawan tren. Tapi ya tadi, ya, seringkali kita bersikeras, kita berpikir bahwa kita udah ngerti, kita udah paham. Jadi Anda entry point tanpa Anda melihat posisi yang tepat, sehingga yang terjadi adalah kebalikan. Yang terjadi adalah Anda menempatkan posisi yang melawan tren. Dan itu adalah sebuah kesalahan mendasar, ya. Kesalahan mendasar adalah melawan tren. Karena trading itu cuma dua arah, kalau nggak naik ya turun, kalau nggak profit ya pasti loss. Jadi artinya kalau Anda mau ke Jakarta, arahnya kemana? Arahnya ke barat kalau dari Semarang. Jadi kalau arahnya ke barat dari Semarang, Anda sampai ke Kudus, itu artinya Anda sudah salah arah. Anda ingin mendapat profit harusnya buy, tapi kemudian kendaraan yang Anda kemudikan itu salah arah, Anda posisinya itu berlawanan dengan arahnya dan Anda salah, kan kita punya opsi sebetulnya. Pilihannya apa? Pilihannya adalah berhenti atau balik arah. Ya, berhenti atau balik arah. Dan bagusnya sebetulnya dalam dunia trading kita mengenal mekanisme transaksi yang disebut stop loss dan take profit. Ya, ini adalah sebuah bagian dari sistem yang memungkinkan Anda untuk berhenti atau kapan Anda harus berhenti. Di angka berapa Anda harus berhenti. Momennya yang mana? Pada saat saya sudah salah arah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus berhenti. Dan ini ada mekanismenya yang disebut stop loss. Jadi itu batasan kerugian. Jadi kalau saya memulai sebuah trading, saya selalu berangkat dari sebuah konsep, kalau saya mau untung, berapa yang saya mau kejar, kalau saya rugi, berapa batasan kerugian saya. Nah, di situ dibutuhkan
sebuah knowledge, ya, sebuah pengetahuan, ya. Jadi kita sebagai seorang trader harus memahami konsepnya bahwa ini bisa dibatasi dan Anda harus membatasi. Jadi jangan terlalu lama menahan posisi rugi, ya. Seringkali kita ini tidak disiplin. Kita sudah kasih batasan. Kerugian saya nggak boleh rugi lebih dari 2 poin atau $200. Kerugian membengkak, ya, kerugian ya, karena keuntungan dan kerugian itu berangkat dari $1. Saya untung $1. Nanti saya diamkan, saya hold posisi jadi $10. Saya hold posisi, harganya masih searah dengan tren, jadi $100. Saya hold lagi jadi $1.000. Batasannya siapa yang menentukan batasan? Saya pribadi. Ya, seberapa keuntungan yang saya mau kejar. Tapi sebaliknya kalau saya salah arah, batasannya siapa yang menentukan? Ya saya pribadi. Saya rugi $1, saya diamkan jadi rugi $10, saya diamkan jadi rugi $100, saya diamkan menjadi rugi $1.000. Jadi kerugian itu terjadi karena pembiaran, ya, tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu kapan saatnya berhenti. Jadi itu terlalu lama menahan posisi rugi sehingga kerugian membengkak. Tidak ada sikap disiplin, tidak punya trading plan, tidak tahu karakteristik pasar, tidak sabar atau terburu-buru, ya, momennya belum pas, timingnya belum belum bagus untuk saatnya saya masuk posisi. Dan karena saya terburu-buru, sehingga saya hanya mengejar profit, yang terjadi adalah justru kebalikan, resiko. Atau ya karena itu tadi, karena gambling, spekulatif. Wah cuma 2 arah ini, ya saya mau buy, saya mau sell, atau buy, sell, buy, sell, buy, sell. Bisa saja seperti itu. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya tadi, bukannya profit, bukannya bisnis menjadi sesuatu yang menguntungkan, tapi sebaliknya ini menjadi risiko, dan risiko identik dengan kerugian. Jelas ya? Jadi penyakit utama yang menjadi penyebab kerugian adalah kebodohan kita sendiri, dan yang kedua, spekulatif atas dasar apa? Serakah. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang terlampau besar, sehingga salah memprediksi pasar. Analisanya tidak tepat, interpretasinya tidak tepat. Ya, kayak kita setir kendaraan, ya kita harus ngerti rambu-rambunya, kita harus punya license, kita punya SIM. Kalau Anda nyetir dan Anda tidak punya SIM, dan Anda tidak tahu rambu-rambunya, yang terjadi adalah kecelakaan. Demikian juga dengan trading. Anda harus tahu rambu-rambunya, Anda harus memiliki kecerdasan, pemahaman yang cukup tentang bagaimana konsep trading yang betul. Nah, jadi yang tadi saya sebut sebagai prinsip-prinsip dasar itu meliputi apa saja, yaitu pemahaman tentang dasar tradingnya. Ya, untuk bisa trading yang benar itu orang harus tahu arah harga. Harga ini mau kemana? Harga ini mau naik atau harga ini mau turun? Ya, prinsip dasar utama pasar itu kan sebenarnya supply and demand, permintaan dan penawaran. Kalau permintaan banyak, penawarannya sedikit, yang terjadi adalah harganya naik. Ini hukum dasar ekonomi, ya. Semua pedagang tahu. Ya, kalau saya jualan tempe, ongkos produksi saya Rp500, ya. Yang mau beli banyak ngantri, saya jualnya berapa? Hari ini saya jual 1.000. Kalau dalam waktu 1 jam habis, besok saya akan naikkan enggak harganya? Ya pasti saya naikkan. Jadi 1.500. Itu sudah hukum pasar, hukum dasar ekonomi. Prinsip supply and demand, permintaan dan penawaran. Dan itulah yang mempengaruhi pergerakan harga. Ya, sebetulnya yang aspek pergerakan harga ini cukup banyak. Tapi antara lain yang tadi saya sebut, ya, supply and demand, permintaan dan penawaran. Aspek lain adalah yang kita menyebutnya sebagai fundamental. Fundamental itu apa? Fundamental itu news, berita. Ya, berita itu apa? Berita itu adalah fakta-fakta yang terkait dengan situasi pasar. Ya, bagaimana harga emas kenapa naik, harga emas kenapa turun. Oh, ternyata ada yang menyebabkan harganya naik. Ya, emas itu ditransaksikan terhadap US dollar. Ya, jadi artinya kalau saya transaksi di emas, ya saya harus ngerti perkembangan perekonomian global. Mau nggak mau saya harus belajar. Saya harus ngerti kok
US naik, kenapa sih? Oh, ternyata di sana penetapan suku bunganya lagi rendah, sehingga ada upaya untuk menaikkan standar ekonomi. Tingkat inflasi misalnya, ya. Kalau di Indonesia inflasi ya, kenaikan harga-harga barang sehari-hari ya, itu bisa memicu pelemahan dan penguatan rupiahnya kita. Penting untuk kita memahami konsep itu. Ya, kenapa kok rupiah terpuruk? Kenapa rupiah terhadap US ini dari waktu ke waktu melemah ya? Dulu pernah era saya ya, waktu saya 10 tahun yang lalu, itu mungkin US terhadap rupiah masih kisaran 2.500, 3.000, 4.000. Sekarang udah 14.000 ya, $1 14.000. Jadi kalau dulu beli burger di McDonald $1 itu cukup bayar 10.000, sekarang harganya tetap $1, tapi kita harus keluar uang lebih banyak ya 14.000. Itu yang disebut inflasi. Kenapa? Karena antara lain ada kenaikan harga bahan bakunya, bahan pokoknya, tepungnya naik, sausnya naik, sayurnya naik, ongkos pekerjanya naik dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menggerakkan harga. Kenapa kok harga barang-barang, harga komoditas naik? Antara lain adalah karena aspek inflasi. Nah, penting buat kita untuk memahami konsep itu. Ya, siapa sih yang menggerakkan pasar? Yang menggerakkan pasar ini bukan cuma spekulator, bukan cuma trader, bukan cuma kita yang bertransaksi setiap hari. Tapi penggerak pasar yang utama itu sebetulnya adalah otoritas atau regulation, pembuat kebijakan. Ya, dalam hal ini adalah bank sentral. Sementara bank sentralnya dunia yang punya efek atau punya pengaruh yang paling besar adalah yang disebut Federal Reserve, itu bank sentralnya Amerika. Ya, fenomenanya adalah bank sentral Amerika ini bukan milik pemerintah, tidak seperti BI-nya Indonesia. Bank sentral Amerika ini miliknya swasta dan mereka punya kepentingan yang sifatnya tentu saja namanya juga swasta, ya. Jadi hal-hal semacam ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang perlu buat Anda semua pelajari. Ya, mungkin kelihatannya ini rumit gitu ya, tapi Anda nggak usah khawatir. Kenapa? Karena keberadaan kita Pak Budi, ya kita punya konsultan-konsultan yang handal, yang profesional, yang dibekali dengan edukasi, yang nantinya akan mempermudah transaksinya Anda. Ya, jadi pemahaman konsep ini sudah jadi makanan kita sehari-hari ya, bahwa kita harus tahu tentang pola pergerakan harga, kita harus tahu tentang bagaimana membaca grafik, bagaimana membaca candle, karena itu nanti platformnya semuanya digital ya, itu ada aplikasi yang namanya MetaTrader 4 yang kita pakai sebagai platform transaksinya kita, dan penting buat Anda untuk memahami platform transaksi tersebut. Dan tugasnya konsultan adalah memberikan pemahaman ini semua ya. Jadi meskipun ini saya coba jelaskan secara ringkas, ya harapan saya ini memberikan gambaran apa yang harus Anda ketahui sebagai seorang calon investor atau sebagai investor atau sebagai trader. Trader ini bukan sekedar spekulasi jual beli, ya jual beli gitu ya. Tidak sesederhana itu, ya sesimpel itu, tapi harus ada pemahaman tentang trend movement, candle, ya pola grafik, apa itu support resistance, apa itu risk and reward, apa itu indikator harga, apa itu mekanisme transaksi, kapan saatnya saya beli dan kapan saatnya jual, ya itu mekanisme yang nantinya akan dipandu, akan di guidance, akan dibimbing, ya. Ini aspek-aspek yang terkait dengan kalau Anda berkendara, Anda mengendarai mobil, ya Anda harus tahu di mana letak remnya, di mana letak gasnya, ya bagaimana harus eh, belok kiri, belok kanan, atret, masuk gigi, persneling dan sebagainya. Nah itu aspek-aspek yang Anda harus ketahui. Sama, prinsipnya sama. Nah, kalau tadi saya bicara tentang mekanisme kendaraannya ya dalam hal ini MetaTrader, ini rambu-rambu yang harus dipahami. Ya, artinya orang bertransaksi itu harus punya aturan dasar. Ya, kalau tadi tentang mekanisme transaksi, ini aturan dasar dalam bertransaksi. Artinya ini rambu-rambunya.
Ya kalau Anda berkendara, ya Anda harus tahu tidak boleh parkir sembarangan, tidak boleh berhenti sembarangan, tidak boleh belok kiri, belok kanan sembarangan, tidak boleh putar balik sembarangan. Nah, itu aturan yang harus dipahami kalau Anda berkendara. Prinsip dasarnya sama. Kalau Anda ingin selamat, Anda ingin jadi pemenang, Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda harus cerdas. Cerdas itu artinya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda kerjakan. Ya, langkah pertama Anda hadir di sini itu adalah sebuah langkah yang tepat. Kenapa? Karena Anda ketemu orang-orang yang tepat. Palburi memberikan edukasi tentang itu semua. Ya, nanti kita akan share, kita akan deliver message-nya. Bagaimana Anda memahami ini semua? Ya, saya akan memberikan guidance-nya secara ringkas, tapi harapannya nanti dalam proses selanjutnya ini akan menjadi bagian dari lifestyle-nya Anda, gaya hidupnya Anda. Setiap hari Anda cetak profit dengan hanya menggunakan handphone. Ya, ini prospeknya, ini potensinya. Kalau Anda memahami ini semua, Anda bisa setiap hari cetak income dalam US dollar setiap hari, ya. Tapi ini harus dipahami dulu, ya, pemahaman ini secara mendasar. Ya, pertama yang tadi sudah saya singgung, jangan pernah melawan tren, ya, karena ini dua arah. Kalau Anda salah pasang posisi, artinya Anda harus punya opsi antisipasi. Jadi setiap kali open posisi harus ada antisipasi. Kapan saatnya saya berhenti dan kapan saatnya saya harus keluar pasar, kapan saatnya saya masuk, kapan saya harus entry point. Ya. Terus berikutnya adalah jangan overtrade. Overtrade itu artinya kelebihan muatan. Terlalu banyak ambil posisi tanpa memperhitungkan risiko, tanpa memperhitungkan money management. Uangnya sudah mepet, ya, uangnya modalnya terbatas, tapi maksain untuk transaksi yang berlebihan. Dasarnya apa? Biasanya adalah serakah. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Atau sudah terlanjur rugi dan ingin mengembalikan kerugiannya supaya balik modalnya. Tapi itu akan menjadi sebuah langkah yang keliru. Ya, saya sebut itu blunder. Ya. Trader yang benar tahu batas. Untung dibatasi, rugi dibatasi. Rugi dibatasi jelas. Untung juga harus dibatasi karena itu penyakit dalam trading, yaitu serakah. Mereka yang serakah akan berbalik, ya. Orang tahu bahwa serakah itu nggak benar, gitu ya. Jadi Anda harus tahu batasnya. Berikutnya adalah harus berani cut loss. Kalau sudah salah posisi, ya sudah rugi, harus tahu berhenti. Saya harus berhenti. Jangan biarkan kerugian Anda menelan modalnya Anda. Ya, pembiaran itu yang menyebabkan kenapa modalnya habis. Rugi $1 didiamkan jadi $10, didiamkan jadi $100, didiamkan jadi $1.000, didiamkan jadi $10.000. Ya, harus bisa cut loss. Karena kita punya mekanisme untuk keluar pasar serta-merta yang disebut cut loss. Berikutnya adalah hindari pasar sideways. Ya, jadi masuk pasar itu harus tahu momen. Momen yang terbaik adalah saat trending, saat harganya bergerak satu arah. Pada saat itulah Anda tahu, wah ini harga naik, saya beli. Wah ini harga turun, saya jual. Jadi kalau harganya kutak-kutik, ya jangan masuk, jangan maksain diri. Terus mindset berikutnya yang harus dibetulkan adalah banyak yang bisa menahan kerugian. Waduh, saya sudah terlanjur rugi 1.000, saya tahan aja, pasti balik, ya pasti balik. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada orang yang bisa mendikte pasar. Sehingga banyak yang mindsetnya kebalik. Kalau rugi, ditahan-tahan. Kalau untung baru sedikit, buru-buru diambil. Profit kecil, nggak apa-apa. Loss besar, nggak apa-apa. Nah, itu mindset yang keliru. Ya. Jadi pada saat Anda merugi, Anda harus tahu kapan Anda harus berhenti. Tapi pada saat Anda berada di tempat yang tepat, di momen yang tepat, timing yang tepat, pertahankan keuntungan sebanyak mungkin. Kita punya metode yang namanya trailing, ya, di trailing. Jadi pada saat saya untung karena pasar trending bergerak satu arah, lagi naik, saya buy di harga yang murah, saya pertahankan keuntungan saya selama mungkin. Bisa Pak, seperti itu? Bisa. Nanti Anda akan diajari oleh konsultan Anda bagaimana caranya. Ya, jadi itulah manfaatnya kehadiran Anda di sini.
Bisa untung besar, bisa. Tapi jangan serakah, harus tahu kapan harus berhenti. Berikutnya, yaitu tadi, jangan keluar dalam posisi yang tidak rasional. Ya, kadang-kadang kita emosional, kita ragu-ragu, kita bingung, kita nggak bisa baca tren, sehingga memaksa diri untuk keluar posisi, padahal sebetulnya potensinya masih ada. Terus, yang tadi juga, menambah posisi yang salah. Sudah tahu salah, jangan bertahan dengan kekeras hatian, dengan keras kepala. Yakin. Siapa yang bisa yakin? Siapa yang bisa mendikte pasar? Bukan kita. Ya, modal Anda berapa? Modal Anda cuma 10.000. Ada pemain yang modalnya 100.000. Ada pemain yang modalnya 1 juta, mungkin gitu. Jadi, yang bisa menentukan pasar adalah otoritas, regulation, pembuat kebijakan, pembuat policy, bukan Anda. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda salah, jangan keras kepala. Jangan malah nambahin kesalahan. Karena itu dibutuhkan kedisiplinan dan kesabaran. Sabar bersahabat dengan waktu, cari momen yang tepat, timing yang tepat, tahu saatnya untuk keluar, ya, tidak spekulatif, tidak coba-coba, tapi juga jangan terus takut karena takut wah nanti rugi sehingga Anda tidak take action. Kalau Anda tidak take action, Anda tidak mulai, Anda tidak belajar, ya Anda tidak akan dapat peluangnya. Peluang harus dimanfaatkan, tapi harus dipergunakan pendekatan yang logis, pendekatan yang rasional. Anda punya mentor yang tepat, Anda punya konsultan yang paham, yang ngerti, yang bisa menjadi rekan Anda diskusi. Ya, ini bisnis yang potensial, tapi di situ dibutuhkan seseorang yang nanti akan membantu Anda. Ya, Pak Falburi akan memfasilitasi itu semua. Jadi saya lanjutkan ya, bagian dari aturan-aturan ya, banyak sekali aturan, sepertinya banyak sekali aturan, tapi ini demi keselamatan Anda. Bagaimana caranya agar modal Anda itu tidak habis seketika? Bagaimana caranya agar modal Anda berlipat ganda? Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan? Ya tadi, ya sabar, disiplin, paham tentang mekanisme transaksi. Trading ini bukan spekulasi, bukan tebak-tebakan, bukan judi, bukan gambling. Ya, tidak mendengarkan saran yang sesat, harus dites dulu. Ya, satu-satunya cara adalah Anda, kalau Anda ingin pinter berenang, Anda ingin bisa naik sepeda, Anda harus belajar dengan mencoba. Ya, Anda tidak mungkin cuma baca teori dan kemudian Anda mahir berenang. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada cara instan seperti itu. Satu-satunya cara yang akan membuat Anda pintar berenang adalah kalau Anda nyemplung. Anda harus kelelep, rasain dulu air masuk ke hidung. Setelah itu Anda mencoba bergerak-gerak sehingga Anda tahu, oh ternyata kalau saya begini, saya bisa ngambang, saya naik ke permukaan. Kalau saya naik sepeda, saya nggak ngalamin jatuh dulu, ya nggak mungkin jadi bisa naik sepeda. Jadi di sini disediakan yang namanya fasilitas demo account. Ya, nanti Anda bisa menghubungi konsultan Anda untuk, Mas, saya tolong dibuatkan demo account, Mas. Ajari saya, Mas, caranya, Mas. Mbak, tolong demo account saya dibuatkan. Saya pengen belajar, saya pengen pinter, kata Pak Awan harus pinter supaya ayamnya bisa bertelur emas. Nah, itu satu-satunya cara Anda harus praktek. Ya, practice make perfect. Ini akan berhasil kalau Anda menjadikan ini sebagai, saya nyebutnya gaya hidup, lifestyle. Ya, kebanyakan dari kita bangun tidur apa yang dibuka? YouTube. Bangun tidur apa yang dibuka? WhatsApp. WhatsAppan. Apakah menghasilkan duit? Tidak. Buka YouTube menghasilkan duit? Tidak. Tapi kalau Anda punya lifestyle, pertama kali dibuka MetaTrader. Mau tidur, yang terakhir kali dilihat MetaTrader. Kenapa demikian? Karena itu bisa menghasilkan uang buat Anda. Satu kali Anda ambil posisi, buy atau sell, Anda bisa untung puluhan bahkan ratusan dolar setiap hari. Dan itu hanya dimungkinkan kalau menjadikan ini sebagai sesuatu yang serius. Ini bukan main-main, ini bukan aplikasi biasa.
ya, ini aplikasi yang dapat menghasilkan uang, bisa menjamin hidup Anda. Saya sudah trading 10 tahun. Dan hidup saya terjamin dari situ. Saya bangun jam 4, saya buka MetaTrader, saya masuk posisi buy atau sell, 1 jam kemudian saya make money. Saya tidur jam 11, jam 12, kadang-kadang jam 1, kalau pas ada berita, saya buka MetaTrader, saya masuk posisi buy atau sell, 1 jam kemudian saya make money. Ya, ini luar biasanya. Ya, jadi kalau Anda melihat tadi, saya sudah ulas ya, ini antara lain sedikit ilustrasi bagaimana ini bisa berhasil dan bagaimana ini bisa gagal dari bagaimana Anda belajar, bagaimana Anda mempelajari prosesnya. Antara lain ya, seperti ini misalnya. Masuk posisi tapi tidak ada antisipasi. Masuk posisi sell, sementara harganya naik. Yang terjadi adalah kerugian. Dan kalau itu tidak dibatasi, tidak dipasang stop loss, tidak ada antisipasi risiko, tidak ada pending order, misalnya buy stop atau apa, kerugian akan bertambah. Ya, ibaratnya Anda salah arah, Anda mau ke Jakarta, Anda sudah sampai Madiun, dan kalau dibiarkan, Anda bisa sampai Jember, dan kalau dibiarkan masuk ke Gilimanuk. Ya, jelas ya. Jadi, ini bagian dari pemahamannya. Jadi trader yang benar itu punya rencana, punya planning. Ya, artinya kita bisa menghindari risiko kalau kita punya planning. Jadi artinya kalau Anda tidak punya planning, ya artinya Anda berencana untuk gagal. Penting buat Anda memahami konsepnya, memahami strateginya, dan seperti juga bisnis-bisnis yang lain, kalau Anda dagang, Anda punya bisnis, punya investasi apapun, ya wajib buat Anda untuk paham, menguasai instrumennya, mengenali resikonya, tahu target keuntungan yang mau Anda kejar, memiliki rencana strategi investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting ya? Kenapa harus ada trading plan? Karena trading plan ini bisa jadi guidance ya, bisa jadi perencananya kita. Berapa profit yang saya mau kejar? Berapa risiko yang saya harus batasi? Bagaimana saya membaca pasar? Metode apa yang saya mau pakai? Apakah saya nunggu harga breakout? Ya, ada beberapa metode yang disebut breakouter, ada yang disebut dengan sebagai pullbacker, ya, ada swinger, ya, ada day trade, ada scalper dan sebagainya. Ya, itu tidak akan saya bahas sekarang, ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain. Tapi secara umum saya ingin sampaikan adalah dibutuhkan sebuah perencanaan. Dan bagian dari perencanaan itu adalah Anda harus ketemu orang yang tepat. Cari orang yang bisa menjadi pembimbing Anda, bisa menjadi mentor Anda, broker yang bisa secara profesional mengguidance Anda, ya, yang mau jadi temannya Anda, sahabatnya Anda, untuk mengembangkan ini menjadi sebuah potensi. Ya, tahapan-tahapannya yang pertama adalah langkah pertama adalah filosofi dasar trading. Jadi Anda, tadi saya sudah menyebutkan begitu banyak aturan, ya ada 20 aturan lebih. Nah, ambil aturan-aturan mana yang sesuai dengan diri Anda. Ya, ini sebetulnya adalah activity personal. Ya, saya menyebutnya sebagai personal activity. Orang trading itu sebetulnya nggak perlu melibatkan orang lain secara langsung, gitu. Karena ini duit-duit saya mau ngapain dengan duit saya ya terserah saya. Ya, tapi sebagai pemula memang diperlukan adanya guidance, adanya petunjuk. Ya, tapi kalau Anda nanti sudah menjadi seorang trader profesional atau trading for living, ya trader yang tahu bagaimana memanfaatkan peluang pasar itu, nah ini diperlukan. Anda harus punya metode Anda sendiri. Anda harus disiplin dengan metode itu. Ya, jangan terpengaruh oleh ucapan orang lain atau oleh opini-opini orang lain, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang justru menyesatkan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan diri Anda. Ya, menjadi diri sendiri dengan pemahaman konsep yang tepat,
pemilihan instrumen yang tepat, dan menguji metode Anda lewat demo account, itu akan membantu Anda untuk improve. Ya. Karena sebetulnya peluang di pasar itu 50-50, kan harga kalau nggak naik ya turun, kalau nggak beli ya jual, kalau nggak profit ya pasti loss. Ya, sebetulnya peluang kita itu 50-50. Ya, tapi kalau Anda memiliki sebuah pendekatan yang tepat, Anda bisa improve, Anda bisa menaikkan level. Jadi potensi keuntungan bukan lagi 50-50, tapi 60-40. Untung 60, kerugian 40. Nanti kalau pembelajaran Anda meningkat, Anda tahu karakteristik pasarnya, tahu metode yang tepat, Anda akan menaikkan level Anda menjadi 70-30. Potensi yang diberikan oleh pasar ini, bisnis ini akan meningkat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri Anda. Ya, jadi Anda bisa memanfaatkan itu untuk menaikkan levelnya Anda. Dan selalu yang saya bilang dari awal, penting untuk bisa mengelola risiko. Ya, di balik potensi ya jangan berpikir cuma profit. Jangan cuma berpikir di sini ada potensi $1.000, $3.000 setiap hari. Ya, yang harus juga dipikirkan adalah bagaimana Anda menjaga equity. Ya, bagaimana Anda memanage risikonya. Ya, dari awal sudah harus ada pembatasan. Batasan toleransi minimum atau maksimum saya berapa? Saya selalu pakai perbandingan risk reward ratio. Kalau untung saya mau untung 2, kalau rugi saya batasi kerugian saya 1 saja. Ya, jadi kalau saya 10 kali transaksi, peluang saya 50-50, 5 kali profit, 5 kali loss. Kalau saya profit 5 kali 2 kali $100, berarti saya dapat berapa? Saya dapat $1.000. Sementara kalau saya loss 5 kali $100 kali 1, $500. Jadi pada saat akhir pekan, saya masih bisa deliver pada diri saya sendiri keuntungan 1.000 dikurangi kerugian saya 500, saya masih dalam rasio di mana perbandingan antara keuntungan dan kerugian saya masih bisa saya toleransi, sehingga saya bisa menjaga equity saya berkembang. Modal saya bertambah dari mana? Dari keuntungannya. Jelas ya? Jadi kalau metode-metode itu, aturan-aturan itu, prinsip-prinsip dasar itu sudah dijalankan, ya penting buat kita untuk melakukan review. Review itu artinya apa? Artinya kita harus evaluasi apakah kinerja trading kita sudah benar. Apakah dalam satu pekan strategi saya dengan perbandingan risk dan reward 1:2 itu tadi sudah menghasilkan keuntungan. Sehingga target saya untuk setiap minggu saya dapat keuntungan $500 tercapai. Kalau itu tercapai, ya setiap minggu saya dapat keuntungan $500 dikalikan 4 minggu dalam 1 bulan, saya bisa dapat $2.000. Kalau modal saya 10.000, saya dapat $2.000, artinya saya dapat return berapa? 20% sebulan. 20% sebulan, ya, dengan metode seperti itu. Jadi proses review ini diperlukan supaya apa? Supaya kita bisa menilai strategi kita berhasil atau tidak. Pendekatan kita sudah tepat atau tidak. Rasio perbandingan profit loss-nya udah benar atau belum. Atau masih kebalik, rugi lebih banyak dibanding untungnya. Oke, tapi kalaupun misalnya rugi lebih banyak dibanding untungnya dengan rasio perbandingan risk dan reward tadi, misalnya rugi 7, untung cuma 3, ya 70 banding 30. Coba kita hitung, ya kalau 70 banding 30 berarti dari 10 kali transaksi saya 7 kali loss. Dikalikan 1, rasionya saya 1, batasan kerugian saya 100. Saya minus 700. Oke. Profit saya 3. 3 kali 2 kali 100. Saya 600. Profit 600, rugi 700. Dalam seminggu saya minus $100. Ya, itu masih dalam toleransi. Ya, jadi nangkep ya. Jadi artinya penting buat Anda untuk memiliki strategi pendekatan dan mengevaluasi semua prosesnya supaya Anda punya record, punya catatan bagaimana Anda menjalani proses transaksi ini as a business sebagai sebuah gaya hidup. Kenapa? Karena ini harus
jalankan sebagai bentuk bukan sekedar alternatif ya. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang menjadi sumber penghasilannya Anda. Dan kalau ini dijalankan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Anda punya track record, Anda punya catatan, Anda bisa melihat nanti apakah ini akan menjadi sebuah bisnis yang tepat buat Anda. Ya, karena harapannya adalah itu tadi ya. Ini ilustrasi yang tadi saya sudah sampaikan ya, di mana kalau target keuntungan saya 200 dan batasan kerugian saya 100 per transaksi, kalau saya 4 kali profit dan 6 kali loss, saya menghasilkan $200. Masih menghasilkan $200. Ya, dengan rasio yang tepat, dengan pendekatan yang tepat, dengan strategi yang tepat, dengan konsultan yang tepat ya, Anda berinteraksi dengan orang-orang yang amanah, orang-orang yang profesional. Kehadiran rekan-rekan Valburi di sini adalah membantu Anda dan memberikan Anda edukasi yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang trader yang andal. Harapannya adalah Anda akan menjadi seorang pemenang. Ya, jadi ini tadi adalah materi singkat yang saya ingin presentasikan hari ini. Ya, harapannya itu bisa menjadi sebuah wacana yang mengedukasi Anda, memberikan banyak masukan, memberikan banyak input terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip dasar trading itu akan menjadi guidance Anda untuk menjadi seorang trader profesional. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Saya serahkan sesi berikutnya kepada Pak Jonathan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Wawan buat materinya. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Sudah diberi wejangan-wejangan ya tadi ya sama Pak Wawan ya dengan aturan-aturannya. Nah ini supaya komunikasinya ini lebih enak nih ya. Jadi teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya nih? Ada yang mau ditanyakan? Bisa unmute ya kalau yang mau ditanyakan. Di sini kita sesi tanya jawab nih. Boleh. Ada. Oh ya, Pak Julius, silakan Pak Iya, Julius. Pak Julius ya dari Ungaran ya. Silakan Pak. Saya Mas Jonathan ya. Iya, silakan. Ya, yang pertama saya mau menanyakan bagaimana cara membuat trading plan. Jadi biar kita dalam melakukan trading ini tidak salah perhitungan gitu ya. Tadi yang diceritakan oleh Pak Wawan semua tadi itu sudah jelas saya banyak kesalahan karena awal-awal saya belajar itu terus terang belum paham benar sehingga kerugian habis gitu ya pas awal-awal corona. Terus saya juga mulai belajar bertahap dan saat ini masih tak menggunakan demo. Dengan demo ini saya belajar, itu pun tidak mudah ternyata. Lalu yang pengen saya tanyakan tadi pertama, bagaimana membuat trading plan yang benar? Yang kedua, apakah bisa kita menentukan misalnya, saya pengen mendapat keuntungan $500 per minggu misalnya. Tetapi tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Pak Wawan tadi, diceritakan oleh Pak Wawan. Jadi gimana ya? Minta petunjuknya lah yang lebih sempurna. Oke. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Pak Julius ya tadi ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara membuat trading plan ya. Jadi trading plan itu sebetulnya terkait dengan karakteristiknya kita pribadi ya. Apakah sebagai seorang trader Anda sudah menemukan karakteristik Anda? Itu harus dilihat dari proses di mana Anda belajar dan bagaimana Anda belajar.
pada saat Anda belajar dengan menggunakan metode atau strategi tertentu atau pakai pendekatan tertentu dengan menggunakan demo count, ya penting buat Anda untuk menguji metodenya Anda itu dengan demo count. Demo count ini berfungsi untuk membantu Anda untuk mengetahui karakteristik Anda. Apakah Anda tipe orang yang bertransaksi dalam time frame, saya bagi menjadi time frame ya, dalam beberapa time frame. Time frame pendek, time frame menengah, dan time frame panjang. Time frame pendek itu jangka waktu pendek ya, 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Ya, mereka yang bertransaksi dalam rentang waktu yang pendek itu disebut scalper. Scalper adalah orang yang bertransaksi atau trading dalam jangka pendek, 15 menit, 30 menit. Jadi dia memanfaatkan momen ya untuk ambil posisi buy atau sell dalam waktu yang relatif singkat. Targetnya tentu saja juga pendek ya, mungkin 1 atau 2 poin. Target 1-2 poin dengan strategi buy at the bottom, sell on top. Beli di bawah dan jual di atas. Pada saat market cenderung berayun, ya ambil kesempatan untuk bisa beli di level support dan jual di level resisten dalam time frame jangka waktu yang pendek. Ya mungkin yang sudah demo count bisa langsung nangkep gambarannya saya. Tapi buat pemula mungkin agak susah membayangkan ini. Ya, jadi ada sebuah pola di mana kita bisa tahu batasan harga, di mana letak harga murahnya dan di mana letak harga tertinggi dalam satu periode. Ya, taruhlah dalam 1 hari itu rentang pergerakan harga harian itu berapa? Misalnya yang kemarin dari pendekatan teknikalnya kita bisa lihat support resisten kemarin itu rentang pergerakannya adalah kurang lebih 10 poin. Ya, 10 poin. 10 poin. Jadi kalau 10 poin itu kurang lebih sekitar sekitar $1.000 gitu, $1.000. Nah, dalam rentang yang pendek $1.000 itu kita bisa ambil keuntungan $100 sampai $200 enggak. Jadi kita cara pendekatan metodenya adalah dengan menggunakan time frame pendek 15 menit, 30 menit, 1 jam untuk melihat seberapa besar keuntungan yang saya bisa raih. Ya, saya cari momen di mana saya bisa beli mendekati pada saat harga berada di level support. Harapannya adalah harga bergerak ke moving average ya, ke garis tengah, ke harga rata-rata, dan kemudian kalau dia tembus dia akan ngejar sampai resisten. Ya, kalau rentang pergerakannya 10 poin, kalau saya gerak cepat ya dalam waktu 15 menit sampai 1 jam, harapan saya bisa untung 1 atau 2 poin ya, $100 sampai $200. Nah, itu metode yang orang bisa pakai. Artinya, kalau dia punya kecenderungan sebagai seorang scalper, dia akan berpikir dengan metode seperti itu, dengan strategi seperti itu, dengan pendekatan seperti itu. Tapi orang lain mungkin akan punya pertimbangan yang berbeda. Ya, ada yang disebut day trader. Day trader itu mengejar keuntungan yang lebih besar karena dia pakai rentang pergerakan harian. Ya, dalam 1 hari ada 24 jam, ada peluang sebenarnya dalam 24 jam karena pasarnya kita juga 24 jam. Jadi ada yang ngejarnya bukan cuma 1-2 poin, tapi 5 sampai 10 poin setiap hari. Dan itu dimungkinkan ya sepanjang potensinya ada. Jadi mereka mungkin tidak akan memakai pendekatan strategi buy at the bottom, sell on top saja, tapi dia juga mungkin akan pakai metode breakout misalnya. Breakout itu tunggu momen di mana harga itu trending, harga itu menembus supportnya atau harga itu menembus resistennya. Ya, periode waktu yang dipergunakan bukan cuma 15 menit, nggak mungkin dalam waktu cuma 15 menit. Minimal ada 1 jam, 1 jam, 4 jam, atau bahkan 1 hari. Nah, itu metode yang berbeda. Ya, metode yang dipakai adalah breakout. Atau ada lagi customer yang atau investor yang berpikir dengan cara, wah saya tidak cocok dengan metode ini. Saya lebih cocok kalau nunggu saat momen harganya balik, momen harganya pullback. Karena kadang-kadang mereka yang nunggu momen trending suka terlambat sehingga tiba-tiba harganya udah naik terlalu banyak sehingga pada saat kita mau masuk kita merasa ragu-ragu atau takut, wah jangan-jangan ini harganya udah terlalu tinggi nih. Sehingga kalau saya masuk sekarang nanti dia balik arah. Kalau balik arah ya berarti saya nggak jadi untung, saya malah rugi. Nah, ada
investor yang memakai metode yang namanya pullback, ya tunggu momen pembalikan. Pada saat ada momen di mana harga sudah mentok, sudah oversold atau overbought, ya sudah berada di level jenuh, harganya sudah terlalu tinggi atau harganya terlalu rendah, sehingga dia tunggu momen di mana harga itu akan balik arah. Nah, ada yang menggunakan metode itu untuk ambil posisi pada saat harganya balik arah. Itu juga bukan sebuah metode yang keliru, karena metode apapun harus disesuaikan dengan karakteristiknya Anda. Apakah Anda seorang scalper yang trading dengan jangka pendek, time frame pendek, target kecil, atau yang tadi, target yang lebih besar, dengan tentu saja dengan manajemen risiko yang berbeda. Kenapa? Karena setiap karakteristik itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Ya, manajemen risikonya untuk transaksi 1 lot dan 0,1 berbeda. Untuk transaksi scalper atau scalping dengan transaksi day trading berbeda. Untuk yang modal gede dengan modal kecil berbeda. Nah, untuk bisa mengidentifikasi itu semua, Bapak tidak bisa, Pak Julius tidak bisa istilahnya berangkat dari concern sendiri ya. Saya pakai metode yang mana ya, gitu ya. Nah, ini perlu disesuaikan nanti, perlu rekan partner untuk ibaratnya kalau main catur itu nggak bisa sendirian gitu. Ya, seorang pemain catur yang handal itu dia butuh sekondan, dia butuh orang yang diajak rivalitas gitu, diajak sparring gitu ya. Artinya dari situ akan terbentuk sebuah komunikasi, diskusi, ada masukan, ada input. Wah, ini kayaknya nggak cocok nih pakai cara begini, ini kamu karakteristikmu nggak tepat kayak gini gitu. Nah, disitulah sebetulnya perlu mentoring, disitulah sebetulnya perlu rekan yang bisa memberikan Anda panduan guidance gitu ya, terutama konsultan-konsultan yang sudah punya jam terbang ya, ibaratnya mereka yang mengendarai mobil atau mengendarai pesawat itu diperlukan jam terbang untuk tahu sebetulnya situasi kesulitan yang dihadapi di pasar itu kayak gimana. Kok saya loss terus ya? Kok rasio saya 10 kali transaksi kok 10 kali loss? Itu sebetulnya absurd gitu ya. Artinya pasti ada sesuatu yang Bapak belum pelajari. Ya kalau 10 kali transaksi dan 10-10-nya loss, itu pasti ada something. Ya, jadi harus dicari tahu karakteristiknya. Harus dicari tahu, memang perlu waktu ya. Bagaimana Anda menguji diri sendiri lewat demo account itu tadi, dibutuhkan proses pembelajaran lebih lanjut ya, tidak bisa diselesaikan dengan satu sesi malam ini ya. Setelah ini Bapak akan menjadi seorang trader yang handal, tidak bisa seperti itu. Tapi kita membuka kesempatan untuk kita bisa berdiskusi lebih banyak. Nanti kita bisa bikin grup misalnya, di mana kita bisa saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi ya. Kok saya punya pengalaman kayak gini ya Pak? Ya, itu bisa jadi masukan gitu ya. Dan itu nanti harus disesuaikan dengan karakteristiknya Anda, dengan kebutuhannya Anda. Apakah saya trading dengan pendekatan yang sudah tepat? Ya, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban yang kedua adalah apakah saya bisa punya perencanaan untuk bisa untung secara konsisten? Ya, bisa. Ya, kalau bisnis ini bukan sebuah bisnis yang menguntungkan, ya sebetulnya bisnis ini udah gulung tikar dari kapan tahun. Ya, perusahaan-perusahaan investasi seperti ini, ya perusahaan futures dan sejenisnya pasti sudah gulung tikar dari kapan tahun kalau orang tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Itu logika sederhananya. Tapi bagaimana orang tetap bertahan, ya bagaimana orang bisa bertransaksi sampai saya punya beberapa nasabah yang sudah jalan 2 tahun, 3 tahun dan bahkan 4 tahun. Kenapa demikian? Karena ya itu karena mereka mengasah terus-menerus pendekatannya, metodenya dan strateginya untuk bisa mendapatkan sebuah pendekatan yang tepat. Ya, ini berkait dengan momen yang tepat, strategi yang tepat, kontrol risiko, ya, perbandingan risk dan reward yang tepat, dan pemahaman atas konsep dasar trading yang tepat. Jadi artinya ini adalah sebuah pengetahuan yang komprehensif gitu ya.
yang harus disikapi. Kalau saya ingin, tujuannya pasti sama, Pak. Tujuannya adalah bagaimana saya mendapatkan profit konsisten. Nggak usah banyak-banyak, Pak. $100 aja, Pak, setiap hari, Pak. $100 setiap hari, kalau ada 20 hari kerja, 20 hari pasar, kan berarti sudah $2.000 sebulan, Pak. Ya, itu target yang wajar. Ya, kalau peluangnya 3.000 sehari, kita mengejar 1.000 dalam sebulan, kan sebetulnya sesuatu yang masih masuk akal, ya kan? $100 sehari dari peluang yang 3.000 seharusnya itu menjadi sebuah pertimbangan yang masuk akal. Ya, jadi artinya itu dimungkinkan kalau kembali lagi pada pola pendekatannya. Dan tentu saja saya tidak bisa memberikan clue atau petunjuk pada Bapak bagaimana itu, karena saya harus tahu dulu karakteristik Pak Julius seperti apa. Apakah Bapak seorang scalper? Bagaimana strategi metode yang Bapak pakai? Apakah Bapak lebih suka transaksi secara pakai metode breakout, ya, tunggu momen di mana harga tembus support resisten, atau tunggu momen di mana ada pembalikan, reversal? Bapak harus ngerti apa itu identifikasi candle, bagaimana membaca pola-pola pergerakan harga, apakah candle-nya Marubozu atau Doji saat ini, atau ada potensi untuk pembalikan karena ada engulfing, ada bearish engulfing atau bullish engulfing. Nah, itu hal-hal yang, maaf kata, itu harus dipelajari, Pak. Dan ini bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Yang terpenting adalah kemauan dari kita untuk belajar. Dan itu sebetulnya juga bukan suatu hal yang rumit. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali di YouTube metode-metode atau strategi-strategi yang nanti Bapak bisa lihat, ya, bisa tonton gitu, ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau Bapak punya tadi partner yang Bapak bisa ajak untuk berdiskusi, untuk bisa memberikan pencerahan. Ya, jadi itu kesempatannya, ya. Jadi di sini berkumpul bersama kita semua, ya, bukan cuman para investor, ya. Kita mengundang Anda khusus dalam momen ini supaya kita bisa saling berbagi itu tadi, karena sharing itu indah, dan ini sebetulnya bagian dari upaya kita untuk memberikan pencerahan, untuk mencerdaskan masyarakat dan memberikan informasi yang tepat, yang benar tentang bagaimana seharusnya trading. Ya, bukan sekedar kita mengandalkan pada robot, saya pasrah bongkoan, saya nggak tahu gimana itu dikelola, bagaimana itu dijalankan, dan di awal tampaknya menggiurkan, tampaknya menarik, tapi karena saya tidak tahu prosesnya, dan yang kemudian terjadi adalah saya kena tipu. Itu yang sebetulnya kita hindari, gitu, ya. Jangan sampai itu terjadi, karena penyakit utama dalam bisnis ini adalah kebodohan dan keserakahan. Dan kehadiran Anda di sini sebetulnya itu bagian dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wawan buat jawabannya. Bagaimana Pak Julius? Ya, cukup paham. Terima kasih Pak Wawan untuk penjelasan lebih jelas lagi. Jadi lebih kasih, paham Pak. Lagi untuk masalah aturan tradingnya lah, begitu, ya. Terima kasih. Ya. Oke Pak Julius, mungkin nanti setelah ini bisa kontak konsultan kita, ya. Jadi untuk bimbingan lebih lanjutnya, karena seperti yang Pak Wawan katakan tadi bahwa impossible untuk menjadi trader yang baik, ya Pak, di satu pertemuan ini aja, ya, karena trading adalah proses belajar dan belajar terus. Oke, Pak Wawan, ini kebetulan ada yang chat dari username IL, ya. Pak, saya main binomo, gimana Pak? Nah, Pak IL, ya, online Pak? Oke. Halo. Baik. Ya, saya bisa jawab deh. Mungkin saya bisa bantu arahin pertanyaannya Pak. Ini mungkin ini Pak, apa mungkin maksudnya Pak ini apa bisa dipakai nih analisanya Pak Wan, aturan-aturannya di binomo nih, karena beda nih, ya, sama trading, atau seperti apa nih Pak? Ya, oke. Ya, secara prinsip sebetulnya binomo itu
orang lihatnya juga sebagai trading, cuman momen yang dipakai adalah momen yang sangat singkat, hitungannya detik gitu ya. Jadi saya bilang sih sebetulnya konsepnya agak beda. Kenapa? Karena binomo itu lebih ke spekulatif ya. Kalau tidak bisa dibilang itu gambling gitu, karena hitungan detik 1, 2, 3 naik atau turun, buy atau sell gitu. Dan bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang sifatnya logis, rasional untuk itu seperti lempar dadu dan Anda harus tahu berapa angka yang keluar. Meskipun opsinya cuma 2 ya, buy atau sell. Tapi itu saya bilang itu spekulatif ya. Jadi agak beda. Kalau trading ini itu platform transaksinya itu yang disebut MetaTrader ini memberikan kita fasilitas untuk bisa bertransaksi dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu ya. Setidaknya daily trade atau bahkan positioner. Kalau positioner itu bahkan bisa mingguan atau weekly atau monthly gitu ya. Dan pendekatannya tentu saja berbeda. Jadi kalau yang pakai tradingnya position itu mereka menggunakan strategi pendekatan investor ya. Jadi dia hold posisi menunggu pola pergerakannya naik atau turun itu dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Tapi trading itu sebenarnya daily activity ya, bisa hourly juga atau 1 jam, setidaknya 15 menit gitu. Jadi memungkinkan kita untuk membuat analisa, membuat pendekatan yang logis. Bahwa ini bukan cuman tebak-tebakan angka dadu, harga naik atau harga turun, tidak. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi buat Anda yang bertransaksi di binomo, tentu saja prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan itu tidak akan bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena instrumennya berbeda. Ya. Jadi kalau Anda bermain di binomo dibutuhkan kemampuan untuk bisa menebak arah harga dan itu menurut saya sangat spekulatif. Ya, jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wawan buat jawabannya. Jadi menanggapin mungkin beda ya binomo dengan trading kita di Valbur ini karena mungkin seperti kata Pak Wawan tadi dia lebih spekulatif ya. Sementara kalau kita sendiri kita bisa perhitungin analisa-analisanya tanpa acuan batas waktu tertentu ya. Oke, next ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu rekan-rekan partisipan. Oke, dari Bapak Angling Budi Dharma. Untuk MT4 sama MT5, bedanya apa, Pak? Apakah Valburi bisa pakai di MT5 juga? Oke, baik. Kita pernah pakai MT5 ya sebelumnya. Cuman jadi gini, ini soal custom bagaimana kita membiasakan diri dengan platform transaksinya gitu. MT5 itu sebetulnya adalah pengembangan dari MT4. Cuman lebih sophisticated ya. Saya bilang itu lebih kompleks gitu karena fasilitas yang diberikan juga sebetulnya lebih komprehensif. Cuman masalahnya adalah soal bagaimana kita membiasakan diri dengan sebuah sistem ya, sebuah aplikasi. Kalau kita terbiasa dengan aplikasi yang lebih simpel, lebih sederhana, kenapa harus dibikin rumit gitu loh. Jadi kenapa kita balik lagi ke MT4 karena pertimbangan itu ya, simpel, lebih sederhana, lebih mudah dipakai, lebih mudah diaplikasikan sehingga kebanyakan customer-customernya Valburi lebih familiar dengan MT4. Dan itu sebabnya kenapa MT5 tidak lagi dipergunakan. Jadi alasannya sederhana, soal custom, soal bagaimana kita membiasakan diri dengan platform transaksinya gitu. Kalau saya sudah terbiasa dengan apa namanya Zoom meeting, sebetulnya ada aplikasi lain kan, ada Google Meeting juga gitu ya, Google Class gitu ya. Tapi kenapa saya pakainya Zoom gitu? Ya sebetulnya kurang lebihnya sama sih, ya karena saya lebih familiar aja, saya lebih terbiasa menggunakan Zoom gitu. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke, jawabannya sudah diberikan oleh Pak Wawan ya, bahwa MT4 ini lebih simpel dipilih, kita pilih karena lebih simpel dibandingkan dengan MT5, walaupun lebih update MT5 ya. Terus kemudian next pertanyaan ya, ini dari Bu Tessa nih.
Oke Pak Wani, pertanyaan yang menarik nih Pak. Ya. Modal awal berapa ya Pak minimal? Ini mungkin Oke. ini untuk forex seperti apa, emas seperti apa, minimalnya seperti Oke, apa? Sugestinya baik. gimana nih Pak? Baik, oke. Menarik betul. Jadi karena kita terafiliat dengan Valburi ya, jadi saya memberikan informasi terkait dengan fasilitas yang diberikan Valburi. Valburi itu punya dua jenis account. Yang pertama adalah account reguler dan yang kedua adalah account flexi. Untuk account reguler kita starting biasanya dari sekitar 10.000 US ya. Itu di mana satu lot itu representasi untuk margin jaminannya adalah $1.000 ya untuk transaksi emas. Saya contohin emas yang paling gampang. Terus ada satu jenis account lagi yaitu account flexi di mana nominal account yang bisa dibuka di Valburi adalah 2.000 US. Ya, 2.000 US dengan rate yang bisa disepakati. Rate yang kita pergunakan adalah floating rate saat ini disesuaikan dengan rate bank ya, $1 berapa sekarang? 14.000 lebih, atau yang fleksinya apa namanya? Ini starting dari 2.000 dengan rate mulai dari 14.000 ya, $1 14.000. Jadi jatuhnya kurang lebih sekitar 28 juta deh ya, 28 juta, dan di situ Anda dapat apa? Ya pasti itu yang yang jadi pertimbangan. Pertama adalah dapat fasilitas edukasi, ya pendampingan. Jadi konsultan-konsultannya kita itu memang kita didik, kita persiapkan untuk menjadi seorang konsultan yang andal, yang profesional dan bisa membantu Anda, mengarahkan Anda, membimbing Anda untuk memulai sebuah bisnis trading ini ya menjadi sesuatu yang potensial itu tadi ya, dan pendampingan itu sifatnya sebenarnya 24 jam ya, artinya kapanpun Anda, karena kita terbiasa seperti itu ya, kita biasa bertransaksi bahkan di saat nanti malam misalnya ada FOMC itu bisa sampai jam 1 malam, itu kita dituntut untuk itu karena pasarnya kita full time ya, 24 jam sehari. Jadi kalau kita akan menyesuaikan dengan karakteristiknya Anda, apakah Anda lebih suka transaksi pada saat sesi Asia atau sesi Eropa atau sesi Amerika ya, ada lebih banyak meluangkan waktu malam hari, ya kita sebagai konsultan akan menyesuaikan. Terus kita juga punya fasilitas sinyal trading ya. Sinyal trading ini sangat membantu terutama untuk mereka yang saya bilang sih agak kesulitan untuk mempelajari ya, karena kan daya tangkap orang masing-masing ya, dan kita tidak mau underestimate Anda. Kita justru tujuannya adalah ingin memudahkan Anda sebagai seorang investor. Kita punya fasilitas yang namanya auto chartis dan equity ya. Itu memberikan kita analisa-analisa ya harian ya setiap saat terkait dengan situasi pasar. Momen yang tepat, kapan saatnya saya beli? Apa yang harus saya beli? Atau kapan saya harus jual? Momennya kapan? Komoditi apa yang harus saya jual? Dan itu akan diberikan secara reguler ya, komunikasinya bisa dilakukan lewat WhatsApp atau Line atau Telegram atau apapun ya yang Anda inginkan, di mana yang terpenting adalah ada komunikasi yang intens antara Anda sebagai investor dengan kita sebagai konsultan ya. Perannya kita sebagai konsultan itu sebagai advisor-nya Anda. Kenapa kita sebutnya konsultan? Karena kita ini tugas utama kita adalah memberikan advice, saran masukan terkait dengan bagaimana caranya kita membantu Anda. Dan tentu saja di sini dibutuhkan kerjasama ya. Kerjasama itu hubungan saya dengan Anda sebagai investor itu tentu saja diharapkan itu akan menjadi sesuatu yang sinergis gitu. Ya, tentu saja ada banyak kesulitan mungkin saja nanti terjadi pada saat komunikasinya nggak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi ini adalah sebuah interaksi dua arah. Ini bukan cuman siapa dengan siapa yang punya duit dan siapa yang harusnya kasih saran masukan. Ini bisa sejalan kalau itu bersinergi ya antara apa yang jadi concern-nya Anda sebagai investor dan apa yang jadi concern-nya kita sebagai konsultan. Ya, harapannya itu akan saling berjalan dengan baik kalau komunikasinya berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi saya sudah jawab
untuk account reguler kita starting dari 10.000 US. Untuk account flexi starting dari 2.000 US. Ya nanti untuk detailnya nanti bisa ditanyakan kepada konsultannya Anda masing-masing. Kelebihan-kelebihan dari programnya kita apa? Karena kita punya banyak sekali reward program, ada apa namanya? Ada banyak event, banyak hadiah ya. Kemarin kita ada NFT Live Trade, hadiahnya emas ya, emas yang cukup menarik gitu ya. Dan kita juga punya program-program lain yang saya yakin itu akan bisa membantu Anda ya untuk bisa meningkatkan portofolionya, bagaimana bisnis ini menjadi sesuatu yang menguntungkan buat Anda semua. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wawan. Oke, ini kayaknya semakin seru loh nih Pak Wawan. Ini Oh iya, oke. ada pertanyaan lagi nih Banyak ya, baik. dari Pak Eko Wardojo. Ya. Koliang ya. Sebenarnya Valburi itu senang kita menang atau kalah nih? Wah, ini pertanyaannya bagus loh Pak. Ini kayak kita kayak bicara asuransi loh Pak. Jadi asuransi ini senang kalau kliennya kena musibah apa enggak nih? Nah, ini gimana nih Pak Wawan? Baik. Saya bisa sampaikan bahwa kita ini bukan bandar. Ya, jadi Valburi ini partnernya Anda, rekannya Anda. Jadi kalau Anda bertransaksi dengan bandar, ya artinya Anda melawan bandarnya. Artinya kalau Anda kalah, bandarnya yang ambil keuntungan. Sebaliknya kalau Anda menang, bandarnya yang nombok kan gitu. Ya, tapi Valburi tidak demikian ya. Valburi ini partnernya Anda. Jadi perannya kita, kalau kita bukan partnernya Anda, saya nggak akan ngasih Anda ilmu gitu. Saya kenal pribadi sama Pak Eko ya. Jadi saya juga memberikan banyak edukasi gitu ya, meskipun ya mungkin masih sepintas lalu gitu. Tapi kalau saya nggak peduli dengan Anda, ya ngapain saya bikin Anda pinter gitu. Itu sesimpel itu gitu. Jadi kalau saya memang mau ambil keuntungan dari Anda, ya saya bikin semua nasabah Valburi goblok-goblok aja gitu kan. Tapi kan bukan demikian. Ya, harapan saya adalah as partner, kita best friend gitu ya. Best friend itu kalau Anda happy, saya happy. Ya. Anda cuan, saya happy gitu ya. Kenapa? Karena misinya kita untuk mencerdaskan Anda berhasil. Gitu. Jadi kalau Anda rugi, saya sedih. Gitu. Saya ikut, prihatin gitu. Kok belum untung ya Pak gitu ya. Jadi itu concernnya kita. Kenapa kita mengedukasi? Ya ini bedanya kita dengan perusahaan lain. Perusahaan lain mungkin tidak peduli sama Anda, tapi Valburi peduli sama Anda. Kenapa? Karena kita ini bukan bandar. Kita sebagai perantara Anda. Kenapa kita sebutnya sebagai brokerage firm? Kita ini pialang yang memfasilitasi kebutuhan Anda, menghubungkan Anda dengan bursa, membantu Anda untuk menganalisa pasar, membantu Anda untuk mengembangkan portofolio. Bagaimana caranya agar portofolio Anda berkembang? Bagaimana agar uang Anda, modal yang Anda tanamkan di Valburi itu bisa bertambah ya, 10.000 jadi 20.000, 20.000 jadi 50.000. Ya, amin seperti itu. Jadi itulah gunanya kenapa saya merasa perlu untuk menyelenggarakan webinar seperti ini adalah untuk memberikan masyarakat edukasi. Karena saya care, saya peduli. Ya, sharing is caring. Sharing itu saya bahagia gitu loh. Saya ketemu Anda semua dalam momen seperti ini. Ini kesempatan saya tanam benih dan saya harap itu akan jadi pohon yang berbuah lebat buat Anda semua. Itu bagian dari filosofinya saya gitu ya. Jadi itu kebahagiaan saya gitu. Jadi kalau Anda merasa pengen tahu lebih banyak, pengen belajar lebih banyak, saya buka kesempatan buat Anda untuk WhatsApp saya pribadi. Ya kalau saya ada kesempatan untuk saya balas, pasti akan saya balas. Kira-kira demikian Pak Jo. Oke, terima kasih. Jadi buat Pak Eko nih, kita sama sekali nggak ada niat ya nih ya buat ngabisin uang ya, karena kita di sini juga membantu ya. Kita ini kalau seperti kesukaan saya nih ya di dunia militer ya, jadi kita melatih bapak-bapak ibu-ibu ini jadi sniper, sementara kita konsultan ini spotternya. Kita yang nanti membantu ngukurin arah anginnya berapa, targetnya di mana, sudut elevasinya berapa. Ya, jadi mungkin poinnya lebih ke situ. Nggak mungkin nih spotter bikin snipernya meleset.
ya kan? Itu. Oke, next dari Bu Siti Isaroh ya. Kalau akun Flexi trading aman di time frame berapa nih? Mungkin M ya. Time frame berapa Pak Wawan? M1, M15 atau berapa? Karena kalau akun Flexi pakai batasan SL kok banyak loss-nya. Harus sistem get and run. Waduh, ini kayak gerilya ya Bu ya. Habis nyerang langsung lari ya Bu ya. Bercanda ya. Gimana Pak Wawan? Oke. Ya sebetulnya mindset-nya sama ya. Kalau konveksi berarti 0,1. Ya, artinya pertama money management dulu. Flexi itu account dengan modal terbatas. Ya, kalau kita berangkat dengan modal terbatas, kita juga harus punya batasan yang lebih strict, lebih ketat, aturan yang lebih ketat, gitu ya. Saya bermain dengan 100 juta, dengan saya bermain dengan 20 juta tentu saja berbeda. Ya, artinya saya harus lebih wise, harus lebih punya concern. Kalau account saya terbatas, ya saya harus membatasi diri saya. Saya nggak mungkin memaksakan diri saya mengambil posisi sampai 3-4 posisi dalam sekali trading. Atau saya menggandakan posisi dengan pendekatan averaging misalnya atau Marty Engel gitu ya. Itu bunuh diri namanya. Jadi kalau saya konveksi ya saya akan mulai dengan 0,1 tes water dulu. Ya, tes airnya itu dingin atau airnya hangat atau panas nih. Ilustrasinya gini, kalau ini sesuai dengan keinginan saya masuk dalam posisi yang sudah pas, baru saya berani untuk menambah posisi atau saya menggandakan jumlah transaksinya. Tapi kalau saya keliru, saya harus punya strategi untuk batasi kerugian saya. Dari awal itu harus ada konsep pembatasan risiko dari awal. Disiplin kata kuncinya. Jadi kalau saya bermain 0,1, saya akan cari momen yang pas. Ya, saya tidak akan spekulasi pada saat harga bergerak ranging di moving average. Harga masih kutak-kutik, saya nggak akan ambil. Ya, kalau saya pakai metode swing ya saat market berayun, ya saya akan tunggu harga berada di level support atau harga berada di level resisten. Saya tunggu. Saya harus sabar dan disiplin. Saya harus bersahabat dengan waktu. Ya, kalau saya menunggu 15 menit, 30 menit, worth it enggak? Gitu. Kalau saya nggak cukup sabar, saya pasang pending order. Saran saya kepada sejumlah customer saya, pasang pending order. Pending order ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh MetaTrader di mana kita bisa pesan harga. Harga belum tersentuh, harga belum tercapai, tapi kita bisa pesan dulu. Saya pesan harga yang lebih murah. Saya mau beli di bawah, di harga yang lebih murah. Atau saya ingin jual di atas, di harga yang lebih tinggi. Jadi saya pesan, saya pending order, pakai buy limit, sell limit. Atau saya tunggu momen pullback saat nanti harga balik arah. Nah, saya tak akan ukur range pergerakan harganya dan saya perhitungkan kira-kira range-nya berapa nih. Range kemarin 20 poin. Jadi kalau saya pasang sell limit di harga tertinggi, kira-kira nanti kesentuh enggak ya? Atau saya pasang di buy limit di harga yang lebih rendah, kira-kira tersentuh enggak ya? Nah gitu. Itu beberapa metode yang bisa dipakai. Jadi artinya bukan soal masalah time frame saja, tapi terkait dengan metode atau strategi atau trading plan-nya Anda. Dengan 0,1 harus lebih ekstra hati-hati. Test water. Test water itu tes market. Anda harus menguji dulu gitu ya. Kalau demo account-nya itu membuktikan bahwa metode yang Anda pakai apakah itu pullback atau reversal atau breakout, mana yang lebih cocok. Atau mungkin buy at the bottom, sell on top. Saat market tidak terlalu volatile, saat market berayun, swing, Anda pakai metode itu. It's okay, sepanjang Anda sudah mengujinya, Anda melakukan backtest di demo account. Practice make perfect. Jadi pada saat Anda menemukan strategi metode yang sudah cocok, disiplinlah menggunakan metode itu. Ya, dibutuhkan kesabaran dan kedisiplinan untuk menguji bahwa metode Anda sudah tepat. Jadi ini bukan semata-mata soal time frame, tapi lebih ke metode atau strategi. Thank you. Oke, kalau saya boleh menanggapi sedikit, Pak Wawan, mungkin dari menanggapi ini ya pertanyaannya Bu Siti ini,
mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, nggak mungkin nggak terlalu detail nggak apa-apa, tapi yang soal ini Pak, mungkin ini ada kaitannya sama ketahanan dana ya, karena sistemnya get and run ini Oh, oke. apa mengingatkan saya ke orang yang agak ragu ya. Jadi dia masuk, terus harganya nggak terlalu respon, dia keluar. Dia keluar masuk, keluar masuk, keluar Ya. masuk. Nah, Nah, oke. Baik. Ya. Jadi hit and run itu kayak strategi pemain tinju ya. Kalau Anda tahu Muhammad Ali ya, salah satu tinju legendaris dunia ya, salah satu atlet terbaik sepanjang masa dunia, dia pakai strategi hit and run, itu pukul dan lari ya. Artinya kalau dia ketemu lawan yang dia rasa lebih hebat gitu ya, lebih kuat gitu, dia cari kesempatan untuk mencuri kesempatan untuk dapetin tadi ya, dapetin peluang ya. Dengan peluang yang terbatas itu, saya ngejar 1-2 poin bisa enggak? Jadi menurut saya profit penting, tapi batasan risiko itu lebih penting. Equity Anda lebih penting daripada sekedar potensi kejar profit. Jadi kenapa harus pinter, kenapa Anda harus cerdas, itu adalah supaya Anda tahu di mana letak potensinya, di mana letak risikonya, bagaimana rasio perbandingan antara risk dan reward-nya, momen yang tepat saatnya Anda beli, dan momen yang tepat saatnya Anda jual. Jadi hit and run itu sebetulnya mungkin cuman mantau candle aja. Candle ini lagi gerak naik nih. Saya masuk. Saya nggak memperdulikan support resistance. Saya nggak memperdulikan candle itu ada di mana. Candle itu kebetulan posisinya ada di tengah gitu, di moving average. Dan menurut saya itu berisiko. Kenapa? Karena kita nggak punya momentum, kita nggak punya saya nyebutnya momentum. Momentum itu timing yang pas. Kapan saatnya saya harus beli? Kalau saya lebih cenderung saya nunggu momen kesempatan pada saat harga trending. Saya sudah tahu bahwa harganya naik, harganya lurus naik. Jadi itu perlu dipakai sebagai bahan pertimbangan. Pertama antara modal yang Anda miliki, ya, berapa margin yang harus dijaminkan, berapa ekuitas Anda saat ini, ya, equity itu artinya modal aktif yang bisa ditransaksikan, ya. Terus harus diingat ada margin yang harus dijaminkan untuk setiap posisi yang Anda ambil, ketahanan dana Anda, ya, margin levelnya itu ada di berapa persen, ya. Kalau dia sudah mendekati 100%, artinya Anda berada di level yang sudah critical point, ya. Usahakan margin levelnya Anda masih besar, ya, 1000 atau lebih gitu ya, sehingga Anda punya kesempatan untuk bisa mempertimbangkan berapa banyak transaksi yang Anda bisa ambil, momen yang tepat dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya sebuah pertimbangan yang komprehensif, bukan satu aspek time frame saja. Kira-kira demikian. oke, terima kasih Pak Wan untuk penjelasannya. Oke, dari Bapak Ibu, rekan-rekan partisipan, ada yang bertanya lagi? Oke, masih kita tunggu ya bagi yang mau bertanya, bisa unmute atau bisa chat, silakan nggak apa-apa. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi deh. Ya, 1 atau 2 pertanyaan lagi, silahkan. Oke. Oke, ini Pak ada Pak Ya, lagi. Bisa nggak kita trading dengan cara copy dari konsultan untuk belajar di oke, awalnya? oke, Gimana baik. nih Pak? Ya, jadi itu yang disebut dengan copy trade. Ya, copy trade itu Anda terafiliasi dengan seorang trader profesional, ya, terhubung dengan seorang trader profesional. Itu dimungkinkan ya selama trader profesional itu mau membagi ilmunya. Ya, kalau dia sekedar
dia sekedar ngasih Anda sinyal beli atau sinyal jual dan Anda tidak tahu reasonnya, ya percuma. Itu ibaratnya kayak nyontek di kelas. Tapi Anda nggak tahu kenapa saya harus beli, kenapa harus saya jual. Menurut saya itu lebih penting. Menjadi pinter itu bukan sekedar nyontek. Nyontek boleh, ya namanya bisnis. Saya pakai strategi nyontek deh, gitu ya. Boleh aja, tapi nyontek yang cerdas gitu. Nyontek yang cerdas itu Anda punya pertimbangan sendiri gitu. Oh, dia buy dan dia selama ini rasio transaksinya bagus sih. Dia 80% profit loh. Jadi saya mau copy trade dia aja gitu. Boleh itu boleh. Tapi jangan sekedar nyontek. Nyontek tapi jadilah cerdas. Jadi artinya kenapa dia buy? Anda harus tahu dia buy. Kenapa? Oh, karena dia pakai metode breakout. Dia nunggu momen harga tembus resisten. Terus saat identifikasi candle-nya sudah menunjukkan ada Marubozu. Gitu. Dia pakai power candle gitu. Nah itu yang terpenting. Jadi artinya copy trade ini salah satu pendekatan ya sebetulnya. Orang maunya gampang, orang maunya praktis. Tapi orang mau belajar enggak? Padahal yang terpenting dari bisnis ini adalah bagaimana Anda menjadi pintar. Anda menjadi berhasil, Anda menjadi pemenang karena Anda mengadaptasi ilmu orang dan Anda pakai itu sebagai ilmunya Anda sendiri. Jadi keberhasilan Anda tidak dijamin oleh orang lain, tapi dijamin oleh diri Anda sendiri. Ya, karena tidak ada yang bisa 100% benar, tidak ada yang namanya Holy Grail. Holy Grail itu adalah sebuah resep rahasia untuk bagaimana selalu menang di pasar. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin keberhasilan Anda di pasar. Yang bisa menjamin adalah diri Anda sendiri. Dan oleh karena itu penting buat Anda untuk menjadi pintar. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak Wawan. Next ya, kita ke pertanyaan ini Pak dari Bu Aurelia. Ini kalau sudah loss, bagaimana cara mengembalikan kondisi psikologi? Ya, soal psikologi recovery ini gimana? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini saya tunggu-tunggu pertanyaan semacam ini. Ini artinya udah main nih ya. Jadi kalau Anda sudah loss, pertama adalah Anda harus berhenti. Jadi artinya jangan jadikan momen loss Anda itu sebagai sebuah upaya buat Anda untuk recovery saat itu juga. Kenapa? Karena psikologi Anda pasti kena. Ya, jadi kalau kerugiannya makin besar, psikologinya makin jelek. Jadi trading ini bukan sekedar masalah rasio, tapi juga emosional. Makanya tadi saya bilang ada dua aspek. Aspek metodis, aspek yang berkait dengan rasio atau logika berpikir bagaimana kita melihat trading ini sebagai sebuah opportunity, tapi di sisi lain Anda harus melihat bahwa trading ini juga melibatkan emosi, ya. Jadi moto yang di depan trading yang benar itu tidak melibatkan emosi. Jangan baper, jangan bawa perasaan. Karena kalau baper Anda pasti gagal. Jadi kalau Anda gini, make your trading as a business pertama. Terus jadikan trading ini sebagai aktivitas yang bikin Anda happy. Jadi ngapain trading kalau Anda nggak happy? Ngapain trading kalau Anda loss melulu kan gitu? Ngapain trading kalau justru ini nambah masalah gitu? Jadi pada saat Anda merasa, waduh ini kayaknya nggak bener nih psikologi saya udah terpuruk nih. Ya Anda harus tahu kapan Anda harus berhenti. Salah satu ininya saya adalah istirahat itu perlu. Jadi ngapain nunggu sampai jam 1 malam, jam 3 pagi? Ya, kalau Anda merasa bahwa, waduh, saya nggak mood nih, habis berantem sama pacar. Kalau saya habis berantem sama istri gitu ya, ya saya nggak trading. Saya tahu pasti itu akan mempengaruhi psikologinya saya. Jadi kalau saya sudah loss, saya batasin. Pertama saya batasi loss-nya. Yang kedua saya antisipasi. Saya tipe yang saya nggak suka loss. Saya tuh benci banget kalau loss. Jadi saya nggak suka cut loss. Saya keluar pasar cut loss itu saya nggak suka. Jadi
saya lebih milih kalau daripada cut loss, saya lebih suka saya kunci. Saya kunci, habis itu saya tinggal tidur. Besok kalau saya sudah fresh baru saya buka, saya lihat lagi. Tapi kan sudah terkunci. Artinya kalau terkunci itu profit loss-nya nggak kemana-mana. Tapi pikiran saya udah fresh, pikiran saya udah balik lagi, saya sudah memulai dengan lembaran baru gitu. Saya nggak terbawa oleh emosi, oleh situasi yang terkait dengan kerugian saya sebelumnya. Pertama, kenapa? Karena saya sudah batasi kerugiannya. Yang kedua, saya tidak langsung keluar pasar. Ya, yang ketiga, saya masih punya momen, punya kesempatan untuk membalikan kerugian menjadi keuntungan. Bisa nggak? Bisa. Kalau Anda tahu batasannya, ya, Anda tahu batasannya, Anda tahu kapan saatnya saya harus lepas kuncian, kapan saya harus lepas buy, kapan saya harus lepas sell-nya, itu bisa merubah kerugian menjadi keuntungan. Nah, ini butuh jam terbang. Ini butuh konsultan, butuh orang lain yang bisa mengarahkan Anda bagaimana caranya Anda terlepas dari kesulitan. Demikian Pak Jul. Oke, terima kasih Pak Wawan. Ya, jadi soal psikologi ini memang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya Pak. Kalau Yeah. sudah kena psikologi, mau diajarin teknik secanggih apapun ya, kayaknya percuma ya. Memang harus istirahat itu perlu ya. Betul. Oke, oke. Oke, ini seru sekali. Ini masih ada yang mau bertanya nih? Terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir nih. Last. Oke. Kayaknya nggak cukup satu sesi nih Pak kayak gini. Oh ya, ya nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita, kalau ini animonya cukup banyak ya yang ini. Jadi kita bisa buka kesempatan lagi buat event berikutnya. Nanti kita akan kabari, kita akan koordinasi dengan Pak Ronald ya, dengan VP Faburi. Di sesi-sesi berikutnya sebetulnya sudah ada planning untuk setiap minggu setidaknya nanti ada satu sesi di hari Rabu ya, satu sesi di hari Rabu di mana sahabat investor ya bisa bergabung. Nanti kita akan bagi linknya ya, dan setiap sesi berbeda. Nanti pematerinya yang memberikan pemasaran untuk presentasinya tidak selalu saya ya, ada rekan-rekan bisnis manajer yang lain yang nanti akan memberikan panduan ya terkait dengan materi-materi yang sangat menarik, yang tidak kalah menarik dengan momen kita pada malam hari ini ya. Jadi setiap minggu nih kita buka kelas, setiap minggu kita buka kesempatan buat rekan-rekan investor untuk bergabung ya setiap hari setiap hari Rabu jam 7 malam ya. Nanti linknya akan kita bagikan lewat konsultan Anda masing-masing. Kira-kira demikian Pak Jo. Oke, terima kasih. Berarti ini sementara ini belum ada yang Ya. tanya lagi, Pak. Ya, Jadi sekalian itu tadi penutup dari saya ya. Ya. Oke, ini mungkin sudah pada mau trading lagi nih, Pak. Ya, atau lagi mencerna ini ya. Ya. Oke. Jadi mungkin sedikit kata penutup dari saya ya. Jadi poin-poin penting dari sesi malam hari ini adalah ada prinsip-prinsip dan aturan-aturan dasar yang harus dipahami untuk bisa memulai sebuah trading yang benar, dan dibutuhkan partner ya, rekan kerja, konsultan yang handal, yang profesional, yang bisa Anda andalkan, yang bisa Anda percaya ya. Yang terpenting adalah yang bisa Anda percaya, di mana Anda bisa berbagi ya segala kesulitan terkait dengan transaksinya Anda di pasar. Dan buat sahabat-sahabat investor yang ingin memanfaatkan momen ini ya untuk belajar lebih lanjut, ingin buka account dan sebagainya ya, ada beberapa fasilitas yang bisa nanti di-share yang dibagikan oleh konsultan-konsultan Anda. Hubungi rekan-rekan konsultan kami ya. Sekiranya Anda berminat untuk membuka account di Valburi, ya ada beberapa fasilitas yang kita akan bagikan dan harapannya itu bisa membantu Anda untuk nantinya membuat ini menjadi sesuatu yang berhasil ya, berhasil buat Anda, dan tentu saja itu akan membuat kita juga merasa bahagia karena menjadi bagian dari keberhasilan Anda. Itu saja Pak Jonathan ya, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua ya, dari para sahabat investor, rekan-rekan Valburi yang sudah hadir meluangkan waktu di malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat
bisa menjadi berkat dan anugerah buat kita semua dalam situasi pandemi COVID yang sementara ini masih belum selesai juga ya. Harapannya semoga apa yang tadi saya sampaikan ini bisa menjadi wacana yang baik buat kita semua. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.